Ramadan itu spesial untuk kata. Jadi ketika motivasi membaca Quran itu di bulan Ramadan itu kata. Kata mentah kata itu dengan sendiri atau kata dengan berkelompok merangkum gitu. Ini juga berlaku bagi anak-anak yang TPQ di Masjid Tatapan Babakan. Dan mohon di terakhir bulan Ramadan ini kita tak henti-hentinya nopo kita kila sumakunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi ketika tidak ada orang lain yang mengetahui kita tetap bertakwa. Di pasar kita yang bertakwa, di tempat kerja kita yang bertakwa, di mana saja kita bertakwa. Ini ihdinas siratal mustaqim. Dan monggo senantiasa jangan lupa setiap hari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah itu tanpa lelah, tanpa tidur, tanpa capek, tanpa mengeluh, tanpa berkeluh kesah, tanpa diupah, memberikan semua apa yang ada di alam semesta ini. Ada yang doanya masih tertunda, ya nggak apa-apa, kita tetap istiqomah dalam berdoa. Makanya ngobrol panjenengan sedoyo, ampun saya hampir capek, hampir kesel mengucapkan hamdalah wujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kata alhamdulillah, diparingi sekecil di alhamdulillah, bukan diparingi di alhamdulillah. Pasti itu semua ada kebaikannya. Dan monggo ampun supaya kata-kata kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, pada anak turunnya, pada umatnya, yang dimana telah kita terjadi filsafatnya di yaumul akhir. Jamaah rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan ini mari kita kaji tentang bagaimana seharusnya keadaan seseorang di hari Idul Fitri, ya. Karena kita sebentar lagi mendekati Idul Fitri. Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fitri ketika dia kembali berbuka, tidak berpuasa lagi, seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan, yang kados bayi engkang lebih dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Tiang sering lahir itu sakit, kayak di rumah tulang. Jadi bunyi-bunyi ini keras kayak bapak keras naik. Nah bunyi-bunyi itu tonyong ketika melahirkan. Maka dari itu bagi seorang anak terus menginjak dewasa, menginjak remaja, dan menginjak tua, harusnya ingat ini. Ketika diceritakan ibunya ketika melahirkan, bahwasanya sangat sakit sekali. Bengalanya kalau disesar dibelek, diambil pun selesai. Tapi kalau udah normal, masya Allah,
Bagi yang pernah merasakan gadah anak solas kaya ngobrol ini, tulangnya kayak jeruk remuk. Tapi ini memang muhasabah kita untuk mengingat bahwa proses itu sangat-sangat dahsyat. Makanya ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, kita harus banyak bermuhasabah, mengoreksi diri. Diumpamakan seorang bayi yang baru lahir, yang dilahirkan oleh ibunya, belum punya dosa. Ketika kita bayi itu makan dari pusaran itu, sekarang kita makan, ngomil, buka puasa lewat mulut. Nah, ketika bayi bersih ini masih suci, namun hal lain ini dengan syarat seseorang haruslah bertobat dari dosa. Nah, menawi piyayi piantun orang itu sakit murni seperti bayi, ya harus bertobat dari dosa, bertobat dari kesalahan. Makanya banyak kita beristighfar, ya. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Khususnya besar-besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya, dia bertobat nasuhan dengan penuh rasa penyesalan. Tobat nasuhan untuk disesali, gitu. Terus hari mudah-mudahan dengan penyesalan Allah mengampuni kesalahan kita, dosa kita. Lihatlah perkataan Az-Zuhri berkata, ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan sholat Id. Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku. Sholat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku. Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat Id di tanah lapang, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan dosa di bulan penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak ampunan, ya. Makanya jangan kita sia-siakan sampai hari terakhir nanti. Kita istiqomah, kita pertahankan yang menjadikan apa saja amalan yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang utamanya puasa. Setelah puasa baca Quran, ya, sholat tarawih, sedekah, sedekah, berbuat kebaikan. Yang kena sunat, orang amuan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan gitu pas puasa. Neng kok pas buka, enten gitu. Pas puasa tempat bareng ulang. Wes, insyaallah apa ya. Selanjutnya khawatir amalan tidak diterima. Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, waladina yutuna ma'atau wa qulubuhum wajillah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Terus rasa kebaikannya, memberikannya, bersedekahnya itu takutnya ditompok orang. Tapi yang ini sih oke. Sedekahnya sih banyak, longgar. Tapi punya rasa takut itu ditompok orang. Tapi punya keinginan juga, keinginan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang ke-27? Ini ya potongan ayat ini. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Saya syaratnya mulai. Nek pengen beramal kudu bertakwa. Lalu terus aku wis apik tapi ora bertakwa, piye? Mas, syaratnya harus bertakwa. Melewati tahapan prosesnya bertakwa apa? Bersahadat. Ketika kita sudah bersahadat, mengimani Islam, melaksanakan perintah ikon Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah itu bertakwa. Nah, syarat kebaikan harus bertakwa. Nyumbang 1 miliar orang bertakwa, terus piye mas? Nyumbang bangun masjid orang bertakwa, terus piye mas? Syaratnya bertakwa, menawi kesakit ditampi Allah. Makanya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan bulan ini untuk banyak-banyak beramal baik dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai Ramadan pergi tanpa jejak. Jamaah rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan pendidikan rohani. Selama sebulan kita dilatih menahan lapar dan dahaga, menahan amarah, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun pertanyaannya adalah, apakah Ramadan akan meninggalkan jejak dalam hidup kita? Atau justru Ramadan pergi begitu saja tanpa perubahan dalam diri kita? Tujuan puasa adalah menjadi orang bertakwa. Dua, ciri Ramadan berbekas dalam hidup. Jika Ramadan meninggalkan jejak, maka setelah Ramadan monggo sholat tetap terjaga, Al-Quran tetap dibaca, sedekah tetap berjalan, akhlak menjadi lebih baik. Karena waktu sudah masuk mau adzan dan saya mengingatkan kembali, alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan. Panjenengan sedaya telah berpartisipasi memberikan iftar kepada kegiatan pada Masjid At-Taqwa Berkah. Mudah-mudahan amalan panjenengan sedaya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa di akhir Ramadan segera membayar zakat fitri. Insya Allah di Masjid At-Taqwa menerima dan menyalurkan zakat fitri panjenengan. Kalau berkenan, alangkah baiknya bisa menyalurkan sendiri ke kerabat atau saudara yang menurut Anda memang pantas untuk menerima zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.